الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kita semua. Sehingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan dan mempermudah kita untuk konsisten beristiqamah dalam menuntut ilmu yang dengannya kita akan meraih keridhaan dan cinta serta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa poin ya tentang tema istighfar. Kemudian sebelumnya juga ada beberapa tema tentang membaca Al-Quran ya. Kemudian sebelumnya kita juga telah membahas tentang zikir. Di mana semua poin-poin itu adalah faktor-faktor yang menjadikan hati seorang manusia itu menjadi hidup. Nah, faktor yang lain, faktor berikutnya yang menjadikan hati seorang manusia itu menjadi hidup adalah dengan doa. Dan ini akan menjadi pembahasan kita insya Allah Azza wa Jalla dalam pertemuan kali ini. Baik, untuk materi kita pada hari ini kita mohon kesediaannya pada ya Alfonso mungkin ya untuk membacakan materi kita pada siang hari ini. Apakah berkenan atau bisa membacakan materi kita? Insya Allah, Ustaz. Baik, silakan barakallah. Bismillah, bab doa. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Ud'u rabbukum taraddu'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Rabb-mu dengan berendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'u lakum. Innalladzina yastakbiruna jahannama, yang artinya, dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Maha suci Allah, agak berisik. Sebentar. Nah. Sebentar. Boleh dilanjut, Ustaz? Afwan, tadi boleh, ada silakan. ini. Nah, silakan. Maha suci Allah, Zat yang Maha Agung, pemilik kemuliaan yang luas dan kedermawanan yang tiada henti, yang menjadikan permohonan hamba terhadap kebutuhan-kebutuhannya dan pemenuhan keinginannya sebagai ibadah kepadanya, yang memerintahkan hambanya agar berdoa, mencela mereka yang meninggalkannya dengan seburuk-buruk celaan, dan menganggap mereka orang yang sombong kepadanya,
serta memberinya banyak peringatan yang paling keras. Hingga dia berfirman, dan Robmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uddu'a'u huwal ibadati. Doa itu ibadah. Kemudian beliau membaca ayat, dan Robmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Ibadah artinya patuh dan tunduk. Sementara doa ialah wujud memperlihatkan kebutuhan dan hajat dari hamba yang butuh dan lemah, yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat pada dirinya sendiri. Ia menunjukkan doanya hanya kepada Allah yang mampu memberi semua manfaat dan menolak semua mudarat. Zat yang seandainya dia memperkenankan semua permohonan orang-orang pertama dan terakhir dari golongan jin maupun manusia. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisinya. Sebagaimana firman-Nya, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kekayaan Allah akan selalu penuh, tidak akan berkurang karena dikeluarkan malam dan siang. Tidakkah kalian melihat dia telah mengeluarkan kekayaannya sejak diciptakannya langit dan bumi? Namun sungguh tidak berkurang sedikit pun apa yang di tangan kanannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Pernah suatu ketika seorang ulama melihat lelaki mondar-mandir di rumah seseorang penguasa. Lalu ia berkata kepadanya, mengapa engkau datang pada orang yang menutup pintunya untukmu? Tampak jelas kefakirannya dan tidak jelas kekayaannya padamu. Namun engkau malah tinggalkan zat yang membuka pintunya untukmu dan tampak jelas kekayaannya padamu. Dan dia berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Ada ungkapan mengatakan, jangan pernah meminta keperluan kepada anak Adam. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Jika engkau meminta kepada anak Adam, ia marah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 62. Ammay yuhibbul mudarra idza da'u wa yaksifus su'a wa yaj'alukum. Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. Doa ialah salah satu sebab diperkenankannya permintaan. Tentu saja kalau disertai dengan dipenuhinya persyaratan dan dihapuskan penghalangnya. Doa pasti dikabulkan kalau syarat-syaratnya dipenuhi dan bersih dari penghalangnya. Dalil atas hal tersebut dari Al-Quran ialah ayat-ayat di atas. Adapun dalil dari sunnah diantaranya ialah hadis Salman
Al-Farisi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah ialah zat yang maha malu dan maha mulia. Dia merasa malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu mengembalikannya dengan hampa, tak mendapatkan apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah malas untuk berdoa, sebab seseorang tidak akan celaka karena selalu berdoa. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim berdoa yang di dalamnya tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Ada kalanya akan segera dikabulkan permohonannya, atau disimpan untuknya di akhirat kelak, atau ia dihindarkan dari kejelekan. Doa ialah faktor yang paling kuat untuk menolak perkara yang dibenci dan mewujudkan permohonan. Namun hasilnya terkadang agak terlambat disebabkan lemahnya doa itu sendiri. Semisal doanya tidak disukai Allah karena ada unsur permusuhan, atau karena lemahnya hati. Ia tidak sepenuh hati mempersembahkan doanya kepada Allah saat berdoa, sehingga doanya bagaikan busur yang sangat lembik, sehingga anak panah hanya akan melesat lemah dari busur lemah tersebut. Atau bisa jadi karena ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa. Misalnya, makan barang haram, adanya noda dosa dalam hati, lalai, syahwat, dan perbuatan sia-sia yang mendominasi hati. Doa ialah obat paling mujarab. Doa ialah musuh bala atau cobaan. Ia bisa mencegah turunnya cobaan, mengobati, menghilangkan, dan meringankannya kala menimpa. Bila dikaitkan dengan cobaan, doa memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, doa lebih kuat daripada cobaan, sehingga ia mampu menolak dan mencegahnya. Tingkatan yang kedua, doa lebih lemah dibanding cobaan, lalu ia dikalahkan cobaan, sehingga cobaan pun menimpa hamba, tetapi keberadaannya sudah menjadi lebih ringan. Yang tingkatan ketiga, keduanya sama-sama kuat dan masing-masing berusaha saling mengalahkan. Nah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Kaitan dengan doa, Ya. dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon dan berdoa kepadaku. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada umat bahwasanya Allah Tabaraka wa taala pasti akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Maha dekat. Tetapi tentu yang dipahami di sini bukan zatnya. Akan tetapi yang dipahami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala Maha dekat ampunannya, Allah Azza wa Jalla Maha dekat ijabahnya. Ya. Ijabah akan doa-doa yang kita panjatkan, ya. Pengawasan Allah Maha dekat, ilmu Allah akan kita itu Maha dekat, gitu ya.
Sehingga apapun yang diminta oleh seorang hamba itu pasti akan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah janji dari Allah Taala kepada kita semua. Hanya saja bentuk ijabahnya Allah atas doa kita itu akan berbeda dari satu orang ke orang lain, tergantung maslahat yang Allah tentukan. Ya, kalau ijabah pasti Allah ijabah. Ya. Pasti Allah akan ijabah doa kita. Tapi bentuk ijabah dari satu orang ke orang yang lain itu akan berbeda. Dan bagaimana perbedaan itu nanti akan kita bahas dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ceritakan akan hal ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ini juga larangan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengeraskan suara, berteriak-teriak, berkoar-koar, dan dengan membusungkan dada, dengan penuh kesombongan. Adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan melembah lembutkan suara kita. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Ini janji dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Menyombongkan diri dari menyembahku. Berarti menyembah di sini dalam arti kata adalah berdoa kepadaku. Karena sebelumnya Allah memerintahkan untuk berdoa, dan doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita urutkan dari awal, Allah katakan, berdoalah kepadaku. Orang yang sombong dari beribadah kepadaku, berarti ibadah di sini maknanya adalah doa. Kenapa ibadah di sini dimaknai doa? Karena sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk meminta, berdoa kepada Allah. Sehingga dipahami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk ibadah. Meminta kepada Allah itu adalah bentuk ibadah. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah dikategorikan adalah orang yang sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhiri, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka di sini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berdoa itu adalah bab yang penting bagi kita untuk kita renungi. Doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tentang bagaimana hubungan dia dengan penciptanya. Ketika kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu secara tidak langsung lisanul hal kita mengatakan bahwasanya kita tidak butuh kepada Allah. Jadi ini ada kaitannya juga dengan tauhid, ya. Ada kaitannya dengan akidah, ada kaitannya dengan iman. Orang yang sering berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doanya, berarti itu menunjukkan bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya dia mengikrarkan bahwasanya Allah adalah Zat yang maha kaya, Zat yang maha mampu, Zat yang maha besar, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha melihat, Zat yang maha mengawasi semua. Nyambung semua ke dalam pembahasan asma sifat. Nyambung semua kepada af'alullah, perbuatan-perbuatannya Allah dalam tauhid rububiyah. Jadi, ya, konsekuensi dari pengetahuan kita akan Allah itu adalah Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mampu, Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha kaya.
dan yang lain sebagainya adalah kita menjalin hubungan yang eksklusif dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang kita panjatkan. Dan tentunya di sini komunikasi seorang manusia dengan manusia dibanding komunikasi seorang manusia dengan Rabb-nya ini sangatlah berbeda. Manusia kalau kita minta kepadanya maka dia tidak suka ya akan perbuatan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah itu tidak suka kalau kita tidak minta. Allah itu suka kalau kita minta. Manusia ya kalau kita minta dia nggak suka, tapi kalau kita tidak pernah minta dia suka. Ya, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya meminta itu sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk peribadatan. Dan itu menunjukkan kualitas keimanan, ketakwaan, akidah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini banyak yang lalai dalam berdoa gitu ya. Karena sudah antipati juga dengan hal-hal yang ya terlarang dalam agama, dalam hal-hal bid'ah, dalam bab doa gitu. Akhirnya dia sendiri tidak pernah berdoa meminta kepada Allah. Nah, padahal di situ ada kewajiban kita untuk meminta. Jadi ya berdoa itu bukan hanya ketika kita butuh dan kita meminta, tetapi doa itu adalah bentuk kewajiban. Wajib bagi kita minta sama Allah. Kalau kita tidak minta sama Allah, itu artinya secara tidak langsung kita mengatakan saya tidak butuh Allah. Padahal tidak ada satupun dalam kehidupan manusia yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dari A sampai Z semuanya membutuhkan Allah. Semua membutuhkan pertolongan Allah. Semua membutuhkan perlindungan Allah. Semua membutuhkan kekuatan dari Allah, petunjuk hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah, gitu ya. Setiap detik manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak butuh kita. Jadi ini adalah konsekuensi dari keimanan, ya. Karena tauhid itu tidak hanya sekedar al-kufru bit-taghut, ya, tapi juga al-imanu billah. Bagaimana kita memperhatikan kualitas iman kita kepada Allah? Jadi antaranya dengan memperhatikan bagaimana kualitas komunikasi kita dengan Allah Azza wa Jalla melalui doa-doa. Ini nyambung juga dengan apa? Nyambung juga dengan zikirnya, nyambung juga dengan baca Al-Qur'annya. Ini kan hal-hal yang menjadikan diri kita ini ya menunjukkan bahwa kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan ini kita butuh Allah. Sekejap mata pun tidak bisa kita itu lepas dari Allah. Bagaimana untuk merealisasikan pernyataan tersebut? Yaitu dengan berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati orang yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong, dan orang yang sombong itu tempatnya di neraka. Dan dia masuk ke dalam neraka itu dengan kondisi hina. Kenapa? Karena di dunia dia sombong, tidak pernah minta sama Allah. Dari itu, jemaah sekalian dan mati Allah, nah mengajak kepada diri anak pribadi dan kepada jamaah secara umumnya, ayo kita coba mengevaluasi diri kita dalam bab doa. Seberapa jauh ya, kita ini apa-apa mintanya sama Allah. Ya. Seberapa banyak kita ini apa-apa mintanya sama Allah. Ya. Sebelum terpikirkan oleh kita makhluk, terlebih dahulu kita pikirkan Allah Azza wa Jalla. Terlebih dahulu kita ingat Allah Azza wa Jalla. Jika ada suatu masalah, pertama kali yang diucapkan adalah Allah. Pertama kali yang dipikirkan adalah Allah. Pertama kali yang digantungkan harapan kepada Allah, manusia. Pertama kali yang diminta adalah Allah, bukan manusia. Bukan asbab. Ya. Bukan sebab-sebab, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena disitulah semakin banyak kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menunjukkan semakin berkualitas keimanan kita dan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan doa itu terbuka kesempatannya dimanapun dan kapanpun. Ya, sedang berdiri, kita sedang tiduran, berbaring, kita sedang duduk, kita sedang berjalan, sedang berlari. Ya, dimanapun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari tempat-tempat yang memang ya, tidak diperbolehkan untuk menyebut nama Allah. Di selain tempat-tempat tersebut kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita sedang lakukan kita bisa meminta kepada Allah. Jadi selain membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, juga basahilah lisan kita dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah bentuk bentuk diri kita menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Ya. Jadi Allah itu suka kalau kita itu menunjukkan kita ini lemah, kita ini bodoh, kita tidak mampu, kita minta sama Allah kekuatan, kita minta sama Allah ilmu, kita minta sama Allah petunjuk, Allah senang. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah ya meminta kepada Allah, di situlah kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian beliau katakan, Maha Suci Allah Zat yang Maha Agung, pemilik kemuliaan yang luas dan kedermawanan yang tiada henti. Dermawannya Allah itu ya baik kepada orang-orang yang beriman kepadanya maupun orang-orang yang tidak beriman, ya, yang menjadikan permohonan hamba terhadap kebutuhannya dan pemenuhan keinginannya sebagai ibadah kepadanya, yang memerintahkan hambanya agar berdoa mencela mereka yang meninggalkannya dengan seburuk-buruk celaan dan menganggap mereka yang sombong kepadanya, serta memberinya banyak peringatan yang paling keras hingga Allah berfirman, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, meriwayatkan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, ini semakin menguatkan ya bahwasanya orang yang berdoa itu hakikatnya adalah dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu tidak hanya ya kalau kita sedang butuh saja. Kalau kita ada kebutuhan, doa itu adalah kewajiban. Dan itu adalah bentuk konsekuensi kita dalam merealisasikan tauhid kita kepada Allah. Orang yang banyak berdoa kepada Allah berarti itu adalah orang yang banyak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang banyak berdoa kepada Allah berarti dia hanya menggantungkan harapannya kepada Allah. Dia banyak berdoa kepada Allah berarti dia itu menunjukkan cinta kepada Allah. Ada yang banyak berdoa kepada Allah maka itu menunjukkan dia takut sekali akan Allah Azza wa Jalla dari adabnya gitu ya. Berarti dia berdoa. Jadi kaitannya di situ. Yang orang yang tidak pernah berdoa sebaliknya. Orang yang tidak pernah berdoa berarti ya secara lisanul halnya dia mengatakan dia tidak takut kepada Allah karena dia tidak pernah minta perlindungan kepada Allah gitu ya dari adabnya. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah berarti dia tidak pernah berharap, tidak pernah roja kepada Allah, ya. Kemudian orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang yang cinta itu selalu menyebut namanya, nama yang dicintai, gitu kan? Selalu meminta, selalu memelas, ya, merayu. Itulah ciri-ciri orang yang cinta gitu. Sehingga di sini seseorang ketika dia tidak pernah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, memelas kepada Allah, tidak pernah berdoa, meminta, berharap, tidak pernah meminta perlindungan, tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan akan cacat keimanan dalam dirinya. Ya, ini satu poin di situ. Kaitannya di sini, ya. Antara doa dengan tauhid, ya. Orang yang bertauhid kepada Allah, baik tauhidnya, baik imannya, baik akidahnya, pasti baik doanya, pasti baik ibadah. Ya, jadi tidak boleh berat sebelah. Hanya ya memberatkan tentang kufur bitagutnya saja, sehingga dia melupakan al imanu billah. Itu kan satu kesatuan. Tauhid itu kan dua kan, al imanu billah wal kufur bitagut gitu ya. Nggak boleh hanya sebelah saja nih, ya berat sebelah kufur bitagut saja gitu ya. Sedangkan kualitas dia dalam al imanu billah ini tidak pernah dia pikirkan, dia kita acuhkan itu ya.
kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas komunikasi kita kepada Allah, kualitas bagaimana hati kita itu berharap dan bergantung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, itu pun harus menjadi prioritas kita untuk kita pelajari dan kita amalkan, kita praktekkan, ya. Terus seimbang antara iman billah wal kufur bi tauhid. Itulah la ilaha illallah. Itulah tauhid. Baik, kemudian beliau kemudian membaca ayat dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku atau masuk neraka jahanam dengan keadaan hina. Ibadah artinya patuh dan tunduk. Ibadah itu artinya adalah patuh dan tunduk. Sementara doa ialah wujud memperlihatkan kebutuhan dan hajat dari hamba yang butuh dan lemah. Itulah wujudnya. Doa itu adalah wujud kita memperlihatkan kepada Allah bahwasanya kita ini lemah. Engkau yang kuat ya Allah. Kita ini butuh. Engkau lah yang berada di sisimu semua kebutuhan hamba-hamba. Engkau adalah zat yang maha kaya, zat yang maha memiliki, raja. Ya, yang maha raja, yang maha memiliki. Yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat pada dirinya sendiri. Kita ini tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada diri kita sendiri. Ya. Apa saja itu? Sekecil apapun kebutuhan kita, pada hakikatnya kita tidak bisa memberikan itu untuk diri kita sendiri. Ya. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Itu semua adalah Allah yang kasih. Itu semua Allah yang menyiapkan. Itu semua Allah yang bawa. Ya, bisa rezeki bisa kita makan tuh bukan karena kehebatan kita, tapi Allah yang bawa makanan itu untuk kita. Allah aja yang memberikan makanan itu untuk kita. Allah yang mengatur ya orang menjadi wasilah membawakan makanan itu untuk ini. Dia menunjukkan doanya ya hanya kepada Allah yang mampu memberi semua manfaat dan menolak semua madarat. Ya. Zat yang seandainya dia memperkenankan semua permohonan orang-orang pertama dan terakhir dari golongan jin manusia, hal itu tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisinya. Itu saking kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia yang pertama sampai terakhir dikumpulkan di suatu tempat, kemudian jin dari pertama sampai terakhir dikumpulkan dalam suatu tempat, dan mereka semua jin dan manusia ini dari awal sampai akhir ini dikatakan kepada mereka, mintalah kepada Allah apapun yang kalian inginkan. Setiap dari mereka menyebutkan keinginannya masing-masing. Semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kekayaan, kerajaan, kekuasaan Allah itu tidak berkurang karena mengijabahi permintaan-permintaan mereka. Itu saking kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwasanya kita ini butuh untuk selalu memelas kepada Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari perbendaharaan langit dan bumi, ya, dunia dan di akhirat, itu adalah sangat banyak yang tidak cepat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a. Kekayaan Allah itu akan selalu penuh, tidak mungkin berkurang. La yaghiduha nafaqatun saha'ul laila wan nahara. Tidak akan berkurang karena dikeluarkan baik pada malam hari maupun siang hari. Dikeluarkan terus kekayaan Allah itu ya. Tapi tidak pernah habis-habis. Wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah itu telah mengeluarkan kekayaannya sejak diciptakannya langit dan bumi sampai sekarang. Dan sampai nanti Allah akan hancurkan langit dan bumi. Namun sungguh tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan kami. Dan berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Ini lebih maknanya lebih keras lagi. Sungguh barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak minta sama Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kurang apa lagi? Kurang jelas seperti apa lagi coba hadis ini, ya.
Jadi doa itu wajib, kita itu wajib untuk berdoa kepada Allah, menunjukkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Wajib kalau tidak Allah marah. Pernah suatu ketika seorang ulama melihat lelaki yang mondar-mandir di rumah seorang penguasa. Mondar-mandir, bolak-balik ya. Lalu minta, selalu mengetuk pintu orang. Lalu ia berkata kepadanya, mengapa engkau datang pada orang yang menutup pintunya untukmu? Mondar-mandir dia datang, mau minta. Ada kepentingan, ada kebutuhan. Dia datang kepada ya, rumah seorang penguasa, diketuk. Nggak dibuka. Dia pulang lagi. Datang lagi, ketuk lagi, nggak dibukain, pulang lagi. Datang lagi, seperti itu bolak-balik. Nah, seorang ulama ini katakan, mengapa engkau datang pada orang yang menutup pintunya untukmu? Dia nggak mau membukakan pintunya untukmu. Kenapa kamu selalu datang? Tampak jelas kefakirannya dan tidak jelas kekayaannya padamu. Namun engkau malah tinggalkan zat yang membuka pintunya untukmu dan tampak jelas kekayaannya padamu. Allah Subhanahu wa taala yang selalu membuka pintunya untuk kita, malah tidak pernah kita ketuk pintunya gitu. Tidak pernah kita minta kepada Allah. Manusia yang selalu menutup pintunya untuk kita, selalu kita datangi, selalu kita minta. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang selalu membuka pintunya, kesempatannya untuk kita, tidak pernah kita ajukan, tidak pernah kita minta, tidak pernah kita memeluk, tidak pernah kita merayu Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Ya, inilah bodohnya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ada ungkapan mengatakan, jangan pernah meminta keperluan kepada anak Adam, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya, jika engkau minta kepada Adam, ialah yang marah. Allah Ta'ala berfirman, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. Jadi ketika ada orang yang benar-benar sempit, dia terjepit, orang yang ya tidak ada lagi yang dapat menolongnya kecuali Allah. Di situ siapa yang dapat menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Hanya Allah lah yang dapat memperkenankan doa dan menolong. Doa ialah salah satu sebab diperkenankannya permintaan. Tentu saja kalau disertai dengan dipenuhinya persyaratan dan dihapuskan penghalang. Jadi doa itu ada syarat-syaratnya. Sehingga doa itu akan Allah kabulkan gitu ya. Ada juga hal-hal penghalang-penghalang yang harus kita hindari. Karena kalau ada penghalangnya, doa itu sudah dijabahi sama Allah. Ya, doa pasti dikabulkan kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan lepas dari penghalang-penghalang. Dan penghalang bersih dari penghalang-penghalang. Itu pasti dikabulkan. Ya. Baik. Dalil atas hal tersebut dari Al-Quran adalah ayat-ayat di atas. Adapun dalil dari sunnah, di antaranya adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'idatain." Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha malu, zat yang maha mulia. Allah merasa malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Dia angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Lalu ketika dia turunkan tangannya, dia kembalikan tangannya, dia kembalikan dengan hampa tanpa mendapatkan apa-apa. Allah malu. Sehingga apa? Sehingga pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, berarti syaratnya ada yang kurang. Gitu ya. Kalau tidak dikabulkan, berarti mungkin ada penghalang-penghalangnya. Sehingga itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya apa sih? Di antaranya misalnya orang yang
Kalau makan harta yang haram gitu ya, bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, jangan minta kepada Allah. Bagaimana Allah akan ijabahi doanya kalau semuanya haram gitu ya? Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'jizu fid du'a, janganlah malas untuk berdoa, fa innahu lan yahlika ma'a du'a ya hadun, karena seseorang itu ketika dia selalu berdoa tidak akan celaka, tidak akan celaka orang yang selalu berdoa. Abu Sa'id Al-Khudri meringatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wati laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihdatsalan." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa atau mengandung putusnya tali silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Apa saja hal itu? Imma ayyu'ajjila lahu da'wata. Jadi gitu ya urutannya. Doa itu pasti dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan cara-cara itu terpenuhi. Tidak ada penghalangan, ya. Jadi kalau ada doa, cara-caranya terpenuhi, tidak ada penghalangnya, maka baru masuk ke sini. Pilihannya tiga. Yang pertama pilihannya imma an yu'ajjila lahu da'wata. Pada kalanya akan segera dikabulkan permohonan oleh Allah. Langsung cash dia dapatkan doa itu di dunia. Sesuai apa yang diminta. Kalau ini tidak diberikan oleh Allah, maka yang kedua. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu disimpan untuknya di akhirat kelak dalam bentuk pahala dan ganjaran. Kami ada riwayat ketika seseorang itu dia di akhirat itu terkaget-kaget dengan suatu pahala yang sangat besar. Ya. Jadi katakan bahwasanya itu adalah pahala doa-doa dia yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi jawab di dunia gitu ya. Allah gantikan doa-doa itu dengan pahala. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, melihat apa yang dia minta itu tidak bermaslahat bagi dirinya, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa jadi kamu suka akan suatu hal padahal itu buruk bagi kalian. Bisa jadi kalian benci suatu hal padahal itu baik bagi kalian, gitu kan? Karena kan yang tahu maslahat kita itu kan Allah. Jadi ketika kita mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, doa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah lihat ya, doa itu permintaan itu pada hakikatnya tidak baik untuk kita, bukan suatu hal yang baik dunia maupun akhirat, maka Allah ganti itu dengan tumpukan pahala. Allah tidak ijabahi secara langsung, tapi Allah ganti dalam bentuk pahala yang ditumpuk untuk kita yang akan kita ambil manfaatnya kelak di akhirat. Atau yang ketiga, wa imma an yusarrifa anhu minas su'i mithlaha, atau ia akan dihindarkan dari keburukan. Ya. Jadi seharusnya dia mendapatkan keburukan, dia dihindari dari keburukan itu karena apa? Karena doa ialah faktor yang paling kuat untuk menolak perkara yang dibenci dan mewujudkan permohonan. Namun hasilnya terkadang agak terlambat disebabkan lemahnya doa itu sendiri. Semisal doanya tidak disukai Allah karena ada unsur permusuhan, atau karena lemahnya hati, ia tidak sepenuh hati mempersembahkan doanya kepada Allah saat berdoa, lalai. Misalnya saja berdoa tapi hatinya tidak benar-benar berharap kepada Allah. Nah, jadi yang seperti ini bagaimana Allah akan ijabahi gitu ya. Jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi dulu, tidak boleh ada penghalangnya. Ya. Hati itu harus kuat, tidak boleh lemah. Ya. Harus sepenuh hati dalam berdoa. Sehingga doanya itu ketika dia lemah hatinya, dia berdoa tidak sepenuh hati, maka doanya itu bagaikan busur yang sangat lembek. Ya. Sehingga anak panah hanya akan melesat lembah dari busur yang lemah tersebut. Atau bisa jadi karena ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa. Itu penghalang dari ya. Penghalang.
menghalang terkabulnya doa. Misalnya makan barang haram, adanya noda dosa dalam hati, lalai, kelalaian, syahwat, perbuatan sia-sia yang mendominasi hati. Kalau mau doa mustajab, jauhi hal-hal itu. Ya, kelalaian, syahwat, perbuatan sia-sia yang mendominasi hati, noda-noda dosa dalam hati. Doa ialah obat yang paling mujarab. Doa ialah musuh dari bala cobaan. Ia bisa mencegah turunnya cobaan, mengobatinya, menghilangkannya, dan meringankannya kalau dia menimpa. Bila dikaitkan dengan cobaan, doa memiliki 3 tingkatan. Doa yang lebih kuat daripada cobaan, sehingga ia mampu menolak dan mencegah cobaan tersebut. Yang kedua, doa lebih lemah dibandingkan cobaan, lalu ia dikalahkan oleh cobaan, sehingga cobaan pun menimpa hamba, tetapi keberadaan sudah menjadi lebih ringan. Yang ketiga, keduanya sama-sama kuat dan masing-masing berusaha untuk saling mengalahkan musuhnya. Musuhnya bala itu adalah doa. Nah, tinggal dilihat nanti mana yang paling kuat. Doanya kah yang paling kuat atau ya balaknya kah yang lebih kuat. Baik, berikutnya etika berdoa. Silahkan dilanjutkan, Ibu. Baik, Ustaz. Bismillah. Etika berdoa. 1. Mantap dalam berdoa, yakin akan dikabulkan, dan percaya akan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah seorang hamba dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah, kasihanilah aku jika Engkau mau. Berdoalah dengan optimis karena Allah akan berbuat menurut kehendaknya tanpa ada yang bisa memaksanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa yang keluar dari hati yang lalai lagi bermain-main. Sufyan bin Unayyah berkata, jangan menahan diri untuk berdoa karena melihat keburukan pada diri sendiri. Karena Allah tetap mengabulkan doa sejelek-jelek makhluk, iblis, tatkala dia berfirman. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 36 itu, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang artinya berkata iblis, ya Robku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Quran surat Al-Hijr ayat 36. Kemudian yang kedua, tidak bosan berdoa dan mengulanginya 3 kali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau berdoa 3 kali. Dan apabila beliau memohon, beliau juga memohon 3 kali. Kemudian yang ketiga, tidak terburu-buru meminta segera diperkenankan doanya. Jangan sampai berkata, aku sudah berdoa tetapi tak kunjung dikabulkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya doa seorang dari kalian akan selalu dikabulkan selama ia tidak meminta segera dikabulkan dengan mengatakan aku sudah berdoa namun tak kunjung dikabulkan. Ibnu Battal menuturkan maksud hadis di atas, ia merasa bosan lalu berhenti berdoa. Ia seperti orang yang mengungkit-ungkit doanya, atau ia berdoa dan harus dikabulkan. Sehingga ia seperti orang yang menganggap bakhil, Rob yang maha dermawan, yang tidak pernah lemah karena mengabulkan doa dan tidak berkurang kekayaannya karena memberi. Dalam hadis di atas tercantum etika berdoa,
yaitu konsisten dalam memohon dan tidak putus asa untuk dikabulkan. Karena doa mengandung kepasrahan, kepatuhan, dan memperlihatkan kebutuhan. Kemudian etika berdoa yang keempat, menempatkan doa pada waktu-waktu yang mulia. Misalnya, hari Arafah, bulan Ramadan, di hari Jumat, dan waktu sahur atau menjelang subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Yakub Yakub ya Yakub alaihi wasallam Yakub Alaihissalam. Yakub alaihi salam berkata, Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku. Quran Surat Yusuf ayat 98. Ia pun berdoa pada waktu sahur menjelang subuh. Kemudian etika yang kelima yaitu memanfaatkan kondisi-kondisi mulia. Misalnya ketika merapatkan barisan fisabilillah, ketika turun hujan karena hujan disebut sebagai rahmatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wa huwal waliyul hamid, yang artinya dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Quran Surat Asy-Syura ayat 28. Begitu pula ketika sujud. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, sedekat-dekat hamba dengan Robnya ialah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Kemuliaan waktu-waktu ini disebabkan oleh kemuliaan kondisinya. Waktu sahur ialah waktu beningnya hati, ikhlas dan sunyi dari hal-hal yang kotor. Hari Arafah dan hari Jumat ialah waktu berkumpulnya cita-cita dan semua hati saling tolong-menolong untuk meraih limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian etika yang keenam, melirihkan suara antara samar dan jelas, tenang dan sumbang, serta menampakkan rasa butuh. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkan. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Maksudnya, jangan mengeraskan suara dalam berdoa. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kami sudah dekat dengan kota Madinah. Lalu beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir dengan suara keras. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, pelan-pelan saja, karena kalian tidak berdoa kepada Rob yang tuli dan jauh. Akan tetapi kalian berdoa kepada Rob yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah memuji Nabi Zakaria alaihi wasallam saat berfirman, idnada rabbahu nidaan hafiyah, yaitu tatkala ia berdoa kepada Robnya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 3. Allah juga berfirman,
Ud'u rabbukum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Kemudian etika berdoa yang ketujuh yaitu memulai doa dengan memuji Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Lalu membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta menutupnya dengan bacaan salawat dan pujian pula. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang berdoa dalam sholatnya, namun ia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan tidak pula membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya, dan yang lainnya, apabila seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan memuji dan menyanjung Robnya, lalu membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian berdoa apa yang ia mau. Kemudian etika berdoa yang ke-8, memperbaiki makanan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang telah Dia perintahkan kepada Rasul. Allah berfirman yang artinya, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 51. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Lalu ia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, ya Rob, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan ia tumbuh dengan barang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Seiring dengan adanya 4 persyaratan diperkenankannya doa, yaitu yang pertama, sabda beliau, menempuh perjalanan jauh. Semakin jauh perjalanan seseorang, semakin dekat pada terkabulnya doa. Karena jauhnya perjalanan menyebabkan jiwa menjadi labil akibat lama meninggalkan kampung halaman. Menanggung beban dan retak kelabilan jiwa ialah faktor utama yang menyebabkan terkabulnya doa. Yang kedua, sabda beliau, rambutnya kusut dan berdebu. Artinya pakaiannya yang usang dan kondisi yang kusut dan berdebu membuat doanya layak untuk dikabulkan. Kemudian yang ketiga, sabda beliau mengadahkan kedua tangannya ke langit. Sudah begitu banyak hadis mutawatir mengenai mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dalam hadis Salman di depan telah disebutkan sabda beliau, sesungguhnya Allah ialah zat yang maha malu dan maha mulia. Dia merasa malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu dia mengembalikannya dengan hampa, tak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang keempat, sabda beliau, ya Rob, ya Rob. Maksudnya memohon terus-menerus kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengulang-ulang sebutan kerububiahan Allah, yang mana hal ini merupakan bentuk harapan yang terbesar bagi terkabulnya doa. Maka meski dengan adanya syarat-syarat ini menyebabkan terkabulkannya doa, beliau malah bersabda,
bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Adapun kendala yang memicu tidak terkabulnya doa meskipun disertai dengan syarat-syarat ini ialah makanan orang yang berdoa tadi haram. Begitu pula minuman dan pakaiannya. Selain itu, ia juga tumbuh mengkonsumsi dengan barang haram. Yang kesembilan, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan tidak membebani dirinya dengan kalimat bersajak saat berdoa. Berkenaan dengan hal ini, akan lebih baik kalau dia berdoa dengan doa yang dinukil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, doanya tersebut tidak untuk berbuat dosa atau memutus silaturahim. Dalam hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id di atas. Kemudian yang ke-10, memperbesar rasa optimis kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah optimis dikabulkan, sebab Allah tidak pernah terbebani oleh sesuatu pun. Kemudian etika yang 11, etika batin yang merupakan dasar dikabulkannya doa. Etika tersebut ialah taubat, membalas keterzaliman menghadap Allah Azza wa Jalla dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Memenuhi perintah Allah ialah salah satu sebab Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa seorang hamba. Misalnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan dari robnya dalam hadis seorang wali yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah sehingga dia mencintainya. Apabila ia memohon kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Itu jadi ada berapa etika itu sebutkan oleh Imam Alif, ada 11. Ya, 11 etika dalam berdoa. Adab bagaimana seseorang itu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membesarkan potensi doanya diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia ya melakukan atau meninggalkan, dia meninggalkan poin-poin etika dalam berdoa, maka akan semakin sedikit pula potensi dia diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Kita berdoa ada 10, ada 11 ya. Dan di antaranya tadi disebutkan tentang empat hal ya, empat hal yang ada pada orang yang sedang bersafar, yang pakaiannya kusut, rambutnya akan-akan, dia meminta kepada Allah dan Allah tidak ijabah. Ada empat hal yang mendukung doanya itu sebenarnya diijabah oleh Allah SWT. Pertama, karena dia adalah orang yang kafir, ya. Kedua, yang karena dia adalah orang yang sangat zuhud sekali dengan dunia, pakaiannya usang, kondisinya kusut, berdebutan, sedang sempit sekali kondisinya. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat tangan, ini adalah di antara faktor diijabahi doa. Kemudian yang keempat, dia selalu mengulang-ulang kalimat rububiyahnya Allah dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ya, meminta Allah dengan nama-namanya. Ini kan di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita kalau kita melakukannya. Tapi walaupun dengan melakukan hal ini, ada satu penyebab Allah tidak mengijabahi doanya. Ada penghalang. Atau penghalangnya karena dia terusnya karena makanan. Insya Allah ini kabar wa ta'ala ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Juga kira saya sudah akan materi kita. Insya Allah kita akan bahas lebih detail di pertemuan pekan depan.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pembahasan yang mencakup keseluruhan dari awal sampai akhir. Baik, itu yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, Jazakallah khair wa barakallahu fiki kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz. Jazakallah khair wa barakallahu fik wa assalamualaikum ilaik. Ilmu yang telah disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, kalau ada berdoa, saya kemarin sempat ada berbincang gini, Ustadz, bolehkah kalau kita lihat dari etika ini berdoa, bolehkah kita menyampaikan doa dengan terperinci? Artinya berdoa, saya mau ini, sampai detail, Ustadz. Itu tidak termasuk mendikte Allah kah atau bagaimana, Ustadz? Tidak termasuk. Maksudnya diperbolehkan kan, Ustaz, memperinci doa kita. Diperbolehkan. Nah, ya. Kita curhat, kita cerita sama Allah dari A sampai Z itu nggak ada masalah. Bahkan itu menunjukkan bahwasanya kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang detail itu. Nah, itu tidak ada masalah ya. Yang dibahas oleh para ulama itu adalah kita itu kalau minta sesuatu minta yang paling agung, ya, minta yang paling agung, minta yang paling besar. Jadi kalau minta sama Allah itu jangan menanggung, harus minta yang paling utama. Seperti maka Nabi SAW itu bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhu firdaus." Kalau minta sama Allah itu minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Juga dengan hal-hal yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh meminta hal-hal lain selain surga, gitu ya. Apapun, sendal putus, minta sama Allah, gitu ya. Uang hilang, minta sama Allah, gitu ya. Lelah capek, minta kekuatan dari Allah, apapun itu, ya. Hal-hal detail itu yang menunjukkan kualitas komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Berarti pemahamannya Ustaz, misalnya gini, perbincangan gini, ya Allah, misalnya nih, pas saya bincang tuh, saya mau nih jodoh saya nih orangnya ini beli semua di detail gitu loh Ustaz. Terus bagaimana bahasa dia detail itu ternyata diijabah gitu. Itu diperbolehkan ya Ustaz, ternyata boleh seperti itu tuh, detail. Boleh. Artinya itu tidak termasuk mendikte Allah ya Ustaz, bukan ya, bukan ke sana ya larinya ya, tidak ya. Karena bahasanya gini, Afwan Ustadz, dengan kejahilan diri saya, kalau kita melihat dari doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita kan lebih dengan menyebut namanya, sebut asmaul husna, gitu ya, nama-nama Allah gitu kan Ustadz. Tidak membreakdown dari apa yang dia inginkan, hanya menyebutkan dan memahami sifatnya Allah gitu. Nah, saya memang menyelaraskan antara seperti itu dengan ilmu yang kebaikan yang Allah tahu untuk kita, dengan kita mendetail itu, bagaimana memadukannya itu, Ustaz? Tidak kontradiksi antara ini dengan itu. Kita nyebutkan nama-nama Allah, asma'uhu al-husna, asma'ul husna yang Allah Subhanahu wa taala miliki itu untuk sebagai wasilah, ya. Kita bertawasul, ya, berdoa dengan tawasulnya apa? Menyebutkan nama-nama Allah di awal. Makanya ada berdoa itu kan pertama menyebutkan dan memuji Allah. Di situ kita masukkan. Kita puji Allah. Bagaimana pujian kepada Allah? Sebutkan nama-namanya yang indah, ya. Baru kemudian ada berdoa berikutnya, baru salawat kepada Nabi. Baru setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi, disebutkanlah hajat kita.
itu enggak ada masalah. Allahu a'lam. Baik Ustadz Afan, Alhamdulillah kalau begitu saya selama ini berpikir berdoa itu karena Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, jadi tidak tidak boleh membreakdown, artinya tidak memperinci. Waktu kemarin saya berbincang itu dia minta, saya maunya begini-gini diperincikan sampai detail. Artinya meminta sama Allah tuh menyebutkan dari misalnya maka tadi saya bilang jodoh, dia mau minta nih orang soleh, orangnya putih, tinggi, tidak merokok, bla 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 itu diperinci sampai detail dan dijabah mau lah gitu lah. Apa saya kaget. Oh gitu ya memintanya diperinci. Iya ternyata dianya diajarkan memang begitu gitu loh Ustaz. Jadi saya oh selama ini saya memahami tidak memberi tidak adab berdoa sama Allah tidak memberi seperti itu. Tetapi ini tidak menyalahin ternyata ya Ustadz. Enggak menyerah. Dibolehkan saja ya. Nah, Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah fiik Ustadz. amin. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jemaah yang bertanya dan juga jawaban dari Al-Ustaz Tayyib Hafizahullah Ta'ala. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Bismillah Ustaz, Afwan mau minta tolong dijelaskan kembali untuk yang tingkatan doa Ustaz. Tadi doa memiliki tingkatan. Untuk yang kedua Ustaz, doa lebih lemah dibanding cobaan. Lalu ia dikalahkan cobaan sehingga cobaan pun menimpa hamba, tetapi keberadaannya sudah menjadi lebih ringan. Itu maksudnya cobaankah yang lebih ringan atau bagaimana Ustaz? Bisa minta tolong dijelaskan kembali Ustaz. Keren Ustaz. Kondisi yang kedua ini apabila doanya yang dipanjatkan itu lemah, ya dia minta sama Allah tapi jarang, ya dia nggak rutin, nggak konsisten dalam berdoa kepada Allah, sehingga cobaan itu menjadi lebih kuat, sehingga cobaan itu tetap turun kepadanya. Bala itu tadi, bala itu tetap turun kepadanya, ya. Walaupun pada akhirnya bala itu sudah menjadi lebih ringan karena doanya yang lalu, gitu ya. Sehingga untuk mengalahkan bala itu harus memperbanyak dan memperkuat doa. Jadi doanya itu lebih diseringin, memintanya lebih diseringin agar apa? Agar kasihan kepada kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepada kita bala, menurunkan kepada kita bala. Itu maksudnya. Nanti kapan bala itu menimpa, berarti doanya lemah. Walaupun bala itu kemudian menjadi lebih ringan. Seperti itu ya. Baik Ustaz, insya Allah paham. Jazakallah Ustaz. Amin. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum yang telah bertanya dan juga atas jawaban dari Al-Ustaz Tayyib Hafizahullah Ta'ala. Ada jemaah yang bertanya kembali dipersilahkan. Taib, kalau begitu Anda ingin tanya sedikit Ustaz. Kalau misalkan kita punya keinginan gitu Ustaz ya, dan itu terbesit dalam hati, belum sempat kita memohon pada Allah untuk apa namanya mengijabah keinginan tersebut, tapi qadarullah itu sudah terkabulkan Ustaz keinginan itu Ustaz. Tapi kita belum Masya sempat Allah. sebelum sempat memohon itu Ustaz ya, walaupun itu hal-hal yang berkaitan dengan dunia gitu ya. Tidak belum Nah, sempat apa namanya baru terbesit dalam hati gitu kan, baru keinginan aja tapi belum pernah apa istilahnya berdoa secara khusus Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut Ustaz? Apakah keinginan itu dalam hati itu sebenarnya masuk doa juga atau bagaimana Ustaz?
Nah, tentunya itu sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pindah ke Madinah, Nabi itu berulang kali ya memperlihatkan apa namanya apa namanya berbolak-balik untuk melihat langit gitu ya. Dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Nabi tidak meminta itu kepada Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala malah mengetahui bahwasanya Nabi ingin kiblat itu dipindahkan sama seperti itu ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala setelah sekitar lebih 16 bulan ya atau 17 bulan, kiblat kaum muslimin dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Ka'bah. Nah, itu memang tidak semua apa yang diucapkan memang kalau dari segi harfiah, segi definisi doa itu adalah apa yang kita ucapkan gitu, itu yang terlafazkan dengan lisan kita gitu. Tapi tidak bisa apa namanya menafikan juga apa yang terbesit dalam hati kita, keinginan kita, apa yang dalam hati kita ya tergambar ke dalam hati kita, kita ada keinginan, ada kecenderungan di situ ya. Lalu kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ya. Itu merupakan hal doa juga. Nah, itu tidak menafikan. Jadi itu termasuk dalam hal itu ya. Allah Ta'ala. Masya Allah. Ustaz. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Jelasannya. Ini. Baik, pada jemaah ingin bertanya kembali di silakan. Ustadz, maafkan di poin 6, Ustadz melirikan suara antara samar dan jelas dan tenang sumbang serta menampakkan rasa butuh. Ini kan ada hadisnya Aisyah nih, radhiyallahu anha. Ustadz, di sini disebutkan mengenai sholat ya Ustadz. Dan kamu jangan mengeraskan suara dan dalam sholatmu dan jangan juga merendahkan. Ini kan berlaku bagi baik mahat maupun ikhwan, artinya perempuan dan laki-laki. Berarti ini dalam sholat yang ada yang dijaharkan maupun ada disirkan itu berlaku bagi semua ya Ustaz, tanpa dipilih artinya ke laki-laki saja yang menjaharkan, misalnya sholat subuh, zuhur, subuh, maghrib dengan isya gitu loh Ustaz. Berlaku juga kan di sini perempuan Ustaz? Nah, berlaku. Itu kan Artinya tidak ada berdoa ketika bedanya ya sujud Ustaz. ya. Nah, sorry. Ya kan, maksudnya itu Berdoa kan di sini ketika sujud. Baik. maksud saya gini Ustaz, ini pemahamannya nih, janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu gitu kan Ustaz. Sholat di sini ini kan yang saya pahamin adalah bacaan dalam sholat. Kan kita sholat itu kan secara ininya kan adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Secara bahasa, secara syariat kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maknanya ke sana Kak Ustaz? Artinya pada saat kita membaca sholat maghrib, isya sama subuh itu kan dijaharkan. Ke sana kah maksudnya Ustadz? Oh, maksudnya ini ya apa bacaan Qur'annya di Bacaan sholat. sholat, baca sholat, ya bacaan sholat Iya, Ustadz. Karena iya. di sini kan sebutnya kan dalam sholatmu, janganlah. Artinya kan ke sana nih yang saya pahamin gitu loh Ustadz. Bagaimana nih memahaminya? Nah, itu kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian dalam sholat kalian dan jangan pula merendahkannya. Berarti di sini standar merendahkan dan mengeraskan itu kan kembali lagi kepada hadis bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholatnya kan. Berarti kalau jahar ya tetap yaitu harus lebih kencang dibandingkan dengan ketika seseorang itu sedang sir, gitu ya. Nah, di sini masuk juga dalam hal itu adalah doa-doa yang dilantunkan ketika seorang itu sedang sujud, gitu ya. Masuk juga di sini adalah ketika orang itu sedang sholat, ya. Begitu juga masuk dalam halnya adalah ketika seorang itu sedang sholat malam. Sholat malam itu kan dijaharkan juga, gitu ya. Seorang itu suaranya itu dikeluarkan, tapi tidak boleh terlalu keras, gitu ya, dan jangan pula terlalu direndahkan sehingga tidak memperdengarkan. Nah, itu mencakup semuanya, benar. Berarti di sini baik kita maksudnya berlaku kalau kita sholat sendiri gitu kan Ustadz, kami perempuan di rumah, artinya itu berlaku bagi kita untuk tetap mengeluarkan suara minimal terdengar dengan telinga kita gitu kan Ustadz, artinya tidak berbisik gitu loh Ustadz, gitu ya Ustadz, membahasakannya begitu ya Ustadz. Ya, jadi ada yang banyak yang salah paham gitu ya dalam masalah sholat ini. Dia ketika membaca bacaan sholat itu tidak menggerakkan bibirnya, ini salah.
dia membaca bacaan sholat itu dalam hati, dan ini secara syariat bukan qiraah namanya, bukan membaca. Membaca itu harus dengan menggerakkan bibirnya bersama. Kayak ketika sahabat Nabi SAW itu menggambarkan dan menyifati bagaimana Nabi itu membaca ketika sholat, itu menggambarkan jenggotnya Nabi SAW itu bergetar. Ya. Jadi walaupun suaranya itu tidak sampai dari pandangan orang yang jauh gitu ya, yang melihat Nabi, tapi orang itu bisa melihat bagaimana pergerakan jenggotnya Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwasanya ada pergerakan mulut. Ada pergerakan mulut, bukan diem saja gitu ya. Bibirnya tidak bergerak, mulutnya tidak bergerak. Ini salah. Ya, dia harus tetap gerakan mulutnya, dia harus menggerakkan bibirnya, lidahnya gitu ya. Bagaimana dia membaca. Jadi maksudnya jangan sampai dia keraskan sekali, berteriak-teriak gitu ya, dan jangan sampai kemudian pelan sekali. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, artinya selama ini memahaminya kan karena kita berbisik, membacanya tidak terdengar Ustadz. Karena dengan ayat ini kan memperjelas nih, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sholat gitu kan Ustadz. Artinya jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu tidak terdengar gitu kan. Artinya supaya kita memahami bacaannya gitu ya Ustadz. Seperti itu ya Ustadz. Supaya nih saya membahasakannya banyaknya di antara kami lah, saya misalnya membacanya sholat itu tuh kadang-kadang kan makanya tadi tuh bacanya tuh tidak apa ya Ustadz, kalau terdengar ada suara sedikit lirih bahasanya gitu ya Ustadz. Bahasanya lirih, Nah, bahasa seperti itu tuh memang artinya ini termasuk sunnahkah Ustadz atau nah kewajiban kalau Ustadz? nah, nah kalau kita lihat juga dalam konteks ini kan bisa juga dipahami dalam konteks seseorang itu ketika dia menjadi imam, gitu ya. Seorang ketika menjadi imam itu jangan sampai dia tidak memperdengarkan suaranya kepada makmumnya. Makanya ketika kita lihat itu dalam ketika tafsir dalam menjelaskan ayat ini, jangan sampai kalian berteriak-teriak gitu ya. Jangan sampai benar-benar kalian jaharkan suara kalian sehingga orang-orang musyrikin yang mendengarnya akan mencela Al-Quran. Nah, karena mereka mendengarkan Al-Quran, ya akhirnya dia mencela Al-Quran, dan jangan juga sampai ya suara itu tidak terdengar oleh orang-orang yang berada di belakang makmum, di belakang imam, dari para makmumin. Nah, begitu itu dia dari sisi itu dapat dipahami. Nah, kemudian untuk yang masalah perempuan itu dia tetap sama seperti laki-laki, ini tidak ada yang membedakan gitu ya. Tetap dia di waktu sholat jahriyah itu dia tetap mengucapkan, yang membaca bukan dengan diam lisannya. Jadi selama tidak ada dalil yang membedakan antara cara ibadah laki-laki dan perempuan, maka hukumnya di situ sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu juga ketika sujud tuh ada yang mengatakan kalau perempuan tangannya nggak boleh dilebarkan gitu ya, ketika sujud itu. Jadi kemudian didekapkan, kalau laki-laki dilebarkan. Ini semua tidak ada dalilnya. Ya. Jadi salah mengabarkan kepada kita dan mencontohkan tentang bagaimana beliau sujud, dan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan bacaan, gitu ya. Yang jahriyah, yang sirriyah, semuanya laki-laki dan perempuan disamakan, tidak ada perbedaannya. Kecuali Nabi yang membedakan sendiri, baru itu dikecualikan. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al Ustaz Abu Ayyub. Dan nampaknya waktu sudah. Nah, mungkin saat ini kajian kita akhiri dulu Ustaz ya. Nah, sudah habis waktunya. Kalau jika ada pertanyaan kembali bisa ditanyakan di kajian pekan yang akan datang insyaallah taala. Baik, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Sepolangan waktu, ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita semua termasuk hamba Allah yang masuk dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin.
kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu Jazakumullah fiikum, kita dan Abu Arkan. Wa'iyyakum. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum.